Nah, sekarang itu banyak orang demi melakukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan politik, dia melakukan sumpah palsu. Ia lakukan penyaksian-penyaksian yang tidak benar, kesaksian-kesaksian yang tidak benar. Nah, hati-hati. Hati-hati. Apalagi kalau sumpah palsu tersebut digunakan untuk mengambil hartanya orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi." Orang yashtaruna bi ahdillah, ia menukar dengan janji Allah, wa aimanihim, dan ia menukar dengan sumpah-sumpahnya samanan qalila. Itu samanan qalila ditafsirkan oleh ulama aradun minad dunya, tujuan dunia. Jadi demi untuk mencapai tujuan dunia, dia lakukan sumpah palsu. Dia langgar perjanjiannya dengan perjanjian Allah, maka kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tidak ada bagiannya di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan bicara kepada mereka perkataan yang menggembirakan. Jadi Allah, kan kita semua ini akan ditanya-tanya di akhirat. Kita akan disidang di akhirat. Maka Allah akan tanya-tanya kita. Tapi mereka ini yang melakukan sumpah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dunia, maka mereka ini tidak akan dibicarai oleh Allah dengan pembicaraan yang lembut, dengan pembicaraan yang menggembirakan. Selalu dibentak, selalu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang kepada mereka, yaitu bi'ainir rahmah, memandang dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Allah akan pandang dia dengan pandangan yang penuh murka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Tidak diampuni dosanya mereka yang seperti ini. Dan yang kelima, walahum adzabun alim, mereka akan dapat siksaan yang amat pedih. Ini orang yang melakukan sumpah demi mendapatkan sumpah palsu, demi mendapatkan kebutuhan duniawi. Dia tidak dapat bagian di akhirat. Dia tidak akan dibicarai oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati. Kemudian wahzar kulla hadrin, dan hindarilah dengan tiap-tiap penghindaran. Artinya berusaha untuk menghindari min syahadatiz zuri, dari penyaksian yang palsu. Fa innaha min akbaril kabair, karena penyaksian palsu termasuk daripada dosa besar. Termasuk daripada dosa besar. Wa qad qaranaha alaihi salatu wassalamu bil isyraki billah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyertakan syahadatuz zur dengan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik. Rasulullah menyampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak saya kasih tahu paling besarnya dosa besar? Kata Rasulullah, mau tidak saya kasih tahu paling besarnya dosa besar? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ialah al-isyraku billah, musyrik kepada Allah, menduakan Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ala, dan ketahuilah,
wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan bohong dan penyaksian bohong. Bahkan dalam riwayat Rasulullah ulang-ulang ini, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, hingga sahabat khawatir Rasulullah tidak mau berhenti bicara. Nah, ulang-ulang ini yang dua. Jadi Rasulullah mendekatkan itu. Dia sandingkan antara musyrik dengan penyaksian palsu. Hati-hati kalau jadi saksi. Nah, perkara apa saja kalau jadi saksi harus berhati-hati. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qadamu syahidiz zur. Tidak akan tergelincir kakinya orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta tajibu 'alan nar, hingga diwajibkan dia masuk neraka. Artinya dia tidak akan berpindah dari pada mahsyar sehingga diumumkan, neraka kok kamu. Ini yang melakukan syahadatu zur, penyaksian palsu. Maka dari itu kata musannif, fa idza kana kitmanus syahadati minal azaimi, apabila adanya menyembunyikan penyaksian minal azaimi termasuk dosa besar, pamadzannu bi iftiraiha, maka bagaimana bi iftiraiha, dengan memalingkan penyaksian. Disembunyikan saja itu penyaksian asli itu dosa, apalagi kalau dinampakkan tapi di rekayasa, maka dosanya lebih besar. Nas'alullahal afiyata, kami meminta kepada Allah al-afiyata, keselamatan, wassalamata, dan keselamatan, qabla husulin nadamati, sebelum terjadi penyesalan. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, pikirkan memang jangan sampai kita mudah untuk bersumpah, mudah untuk memberikan saksi, mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Jangan sampai bertaubat memang sekarang, jangan sampai menyesal di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan taat kepada ulama, sehingga dosa-dosa kita dimaafkan dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa asidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala